Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 556. Puff. Mendengar kata-kata ini, Xuan Zeng hampir muncrat darah. Melihat tatapan licik Lin Yan, dia mengerti bahwa dia telah ditipu. Dan dia ditipu secara menyedihkan. Di saat yang sama, dia juga terkejut. Bagaimana Lin Yan tahu bahwa tidak ada harta karun di batu itu? Batu ini dapat mengandung energi yang abadi dan dapat dikatakan memiliki kekuatan yang abadi. Sangat sulit untuk mengatakannya. Bahkan mereka yang telah mencapai kultivasi hebat dalam tubuh roh batunya tidak dapat membedakannya. Namun, setelah mendengus dingin, dia menjadi tenang dan berkata, "Potong batu terakhirku." Oke. Kultivator alam Raja Dewa mengangguk, dan kemudian menjatuhkan senjata abadi di atas batu. Klik, lihat bab S, bagian 7 dari bab 7. Batu itu pecah berkeping-keping, dan hati semua orang tiba-tiba bergetar. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Item abadi. Ini adalah item abadi, haha. Tidak. Kekuatan abadi ini sepertinya tidak terlalu kuat. Item abadi setengah langkah. Ini adalah senjata peri setengah langkah. Meskipun hanya senjata peri setengah langkah dan bukan senjata peri sungguhan, senjata ini berasal dari zaman kuno dan sangat berharga. Panggilan. Untuk sesaat, Xuan Zeng juga menghela nafas lega. Qin Hen dan yang lainnya menatap Lin Yan dan menjadi bangga lagi. Mengapa kamu bangga? Kamu telah membuka ketiga batu itu, dan aku hanya membuka satu di antaranya. Melihat Qin Hen, Lin Yan berbicara dengan sangat meremehkan kata-katanya. Setiap batu yang ditarik kembali dari reruntuhan kuno hanya dapat berisi paling banyak satu atau dua benda peri. Apakah menurutmu kamu masih dapat menemukan benda peri? Kalau begitu buka saja matamu dan lihat, kata Lin Yan. Dan begitu dia selesai berbicara, dia meminta penggarap alam Raja Dewa untuk membuka batu itu. Klik, batu itu perlahan pecah di bawah senjata abadi, dan dalam sekejap cahaya peri keluar, menerangi seluruh rumah judi. Ini, semua orang terkejut. Dewa yang jarang terlihat di hari kerja tiba-tiba tampil gila-gilaan tanpa uang. Hanya dari cahaya ini, semua orang yakin bahwa ini pastilah senjata abadi. Cahaya menghilang dan semuanya akhirnya terungkap. Ini sebenarnya adalah tombak abadi. Bahkan ada noda darah kering di ujung tombaknya. Hanya saja noda darah tersebut mengeluarkan aura yang mencengangkan sekaligus mengerikan. Senjata abadi yang membunuh yang abadi. Melihat kualitasnya, itu adalah senjata abadi kelas 1. Namun, ada bekas gigi di ujung tombaknya. Agak rusak, tapi nilainya juga tak tertandingi. Pada saat ini, orang-orang ini sangat terkejut. Mengejutkan. Mereka tahu betapa berharganya artefak abadi itu. Mungkin ada banyak artefak, tetapi masing-masing artefak adalah harta karun. Jumlah penyuling senjata di area ini terlalu sedikit. Bahkan ada lebih sedikit penyuling senjata abadi. Meskipun ini adalah senjata abadi kelas 1 yang rusak, nilainya setara dengan ratusan batu abadi. Bagaimanapun, ini adalah senjata abadi kuno dan sangat berharga. Kamu kalah. Hanya dengan menembakkan dua batu ini, hasilnya sudah hancur. Jadi Lin Yan menatap semua orang dan berkata, "Itu karena kemampuanku lebih rendah dari yang lain." Xuan Zeng menangkupkan tangannya ke Qin Hen, mendengus dingin, dan segera pergi. Saat ini, wajah Qin Hen menjadi pucat. Kali ini, dia kalah telak. Batu ketiga belum dibuka, dan sekarang dia telah kehilangan setidaknya lebih dari 100 batu peri. Bagi keluarga Qin, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Tuan Lin, batu ketiga ini. Pada saat ini, kultivator alam Raja Dewa di Kasino Batu Dewa sangat penasaran, dan kata-katanya penuh rasa hormat kepada Lin Yan. "Potong," kata Lin Yan. Klik, Raja Dewa yang kuat tidak sabar untuk membukanya,
tetapi tidak ada cahaya yang bersinar, dan hanya ada tanda di dalamnya. Token itu sangat gelap dan tampak berkarat. Tampaknya token ini telah ada setidaknya selama 50.000 tahun. Ia telah terkubur di bawah tanah dan telah kehilangan kekuatan spiritual aslinya. Pakar alam Raja Dewa merasa sangat disayangkan tanpa kekuatan spiritualnya tidak berguna. Hanya Lin Yan yang sedikit berkonsentrasi, dan kemudian merasakan kejutan. Meski tokennya berkarat, Lin Yan masih bisa melihat pola di bawah matanya. Perintah pembunuhan. Lin Yan mengenalinya dan berpikir dalam hati. Asal-usul token ini sangat luar biasa. Dengan token ini, Anda dapat memobilisasi orang-orang dari sekte pembunuh darah. Sekte ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Ini dianggap sebagai langkah yang benar-benar mematikan. Siapapun yang bergabung dengan sekte ini akan menjadi pembunuh. Teknik yang mereka praktikkan juga penuh dengan jurus mematikan. Selain itu, sekte ini sangat misterius, dan orang biasa tidak dapat mengetahui jejaknya. Tapi Lin Yan kebetulan mengetahuinya. Lin Yan lebih tahu bahwa ada orang-orang dari sekte pembunuh darah di kota Dongling, jadi token ini tidak diragukan lagi adalah salah satu aset terbesarnya di kota Dongling. Wow, cahayanya bersinar terang, dan token itu jatuh ke tangan Lin Yan. Yah, meski tidak ada gunanya, itu tetap merupakan barang kuno. Mari kita simpan sebagai oleh-oleh. Orang kampung. Banyak orang berkata pada diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, tidak terlalu banyak perhatian terhadap token ini. Tapi harta karun yang ditemukan di dua batu lainnya saja sudah membuat mereka pusing. Semuanya, karena kalian kalah, ayo penuhi taruhannya. Lin Yan lalu berkata, jika tidak, kalian akan menjadi musuh Tian Jifang. Hanya dapat memasang taruhan Anda. Untuk sementara waktu, Lin Yan memasukkan semua jenis artefak, ramuan ajaib, dan batu peri ke dalam uji Suanyu. Ini beberapa kali lebih banyak dari harta yang dia miliki sebelum datang ke kota Dongling. Tuan Qin, saya yakin Anda tidak akan gagal membayar hutang Anda, kan? Saat ini, Xiao Wei memandang Qin Hen dan berkata, saya milik keluarga Qin. Qin Hen mencibir dingin. Aku bosan mendengar ini. Keluarkan saja batu suci yang harus kau bayar padaku. Jika kamu tidak memiliki cukup batu suci, datanglah dengan batu abadi. Aku tidak akan mengganggumu. Hanya 100 batu abadi tingkat rendah akan melakukannya. Kata Lin Yan. Wajah Qin Hen berubah dari hijau menjadi merah saat ini. Dia menahannya untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, saya hanya memiliki 20 keping batu abadi tingkat rendah. Saya berhutang sisanya dulu. Terus memanggilku orang udik desa. Kamu sangat miskin. Kamu adalah putra tertua dari keluarga bangsawan, tetapi kamu bahkan tidak memiliki 100 batu peri. Jarang sekali ada orang yang semiskin kamu dan pamer di mana-mana, kata Lin Yan. Qin Hen sangat marah ketika mendengar ini, tapi ini adalah rumah perjudian sensi dan dia tidak bisa mengambil tindakan. Wow, saat berikutnya, sekumpulan batu dewa, pil dewa, artefak, dan benda lainnya muncul. Benda-benda ini seharusnya bernilai 80 batu abadi tingkat rendah, kan? Kata Qin Hen. Tumpukan sampah ini bernilai 80 keping batu abadi. Apakah kamu gila? Maksimal 30 yuan, dan kamu masih berhutang 50 yuan. Kamu, Lin Yan, jangan melangkah terlalu jauh, dan jangan lupa. Mata Qin Hen dingin. Jangan lupa, banyak sekali orang yang menonton. Jika kamu gagal bayar, kamu benar-benar menentang Tian Jifang. Mungkinkah kamu meremehkan Tian Jifang? Atau menurutmu keluarga Qinmu lebih kuat dari Tian Jifang? Lin Yan berteriak, suaranya mengejutkan seperti guntur. Saya tidak akan pernah gagal membayar hutang saya. Kata Qin Hen hampir kata demi kata. Haha, jawab Lin Yan. Apa ekspresimu?
Aku bilang tuliskan IOU dan gunakan reputasi keluarga Qinku sebagai jaminan. Reputasi keluarga Qin Anda tidak berharga bagi saya. Saya hanya tahu bahwa jika Anda berhutang 50 yuan batu abadi tingkat rendah kepada saya hari ini, selama Anda meninggalkan rumah judi batu suci ini, saya akan meminta orang-orang menyebarkan berita kemana-mana, kata Lin Yan. Puff, hal ini membuat penontonnya merasa sakit gigi. Bukankah ini terlalu kejam? Pada saat itu, bukankah semua orang di kota Dongling akan tahu bahwa tuan muda keluarga Qin, Qin Hen, berhutang pada orang kampung sebesar 50 yuan berupa batu abadi bermutu rendah? Apa perbedaan antara ini dan memukul wajah Qin Hen? Penatuasu, dari rumah perjudian batu ilahi Anda, dapatkah Anda meminjamkan saya 50 yuan batu abadi tingkat rendah? Pada saat ini, Qin Hen tidak punya pilihan selain melihat seorang tetua dari rumah perjudian batu ilahi dengan wajah gelap. Pergi dan dapatkan 50 yuan batu abadi tingkat rendah untuk Tuan Qin. Pada saat ini, Penatuasu tiba-tiba melihat ke arah seorang kultivator alam dewa di rumah judi dan berkata, "Panggilan." Melihat ini, Qin Hen menghela nafas lega. Tapi ada juga tatapan dingin dan tegas di matanya. Dia tidak tahu apa keterlibatan Xiao Wei dengan Lin Yan. Tapi dia merasa Lin Yan pasti bukan dari Tianjifang. Dalam keadaan seperti itu, ketakutan apa yang dia miliki terhadap Lin Yan? Selama Lin Yan bukan dari Tianjifang, apa yang harus dia takuti saat keluar dari rumah judi batu suci ini? Tidak hanya dia berpikir demikian, banyak praktisi yang hadir juga mempunyai pemikiran seperti itu. Lin Yan adalah seorang pemuda tanpa latar belakang dan harta yang sangat besar. Dia mencari kematian. Wow, ketika penggarap alam dewa membawa batu abadi dan menyebarkannya di atas meja batu, cahaya abadi beredar, yang sangat menakjubkan. 50 batu abadi ini diberikan kepadamu. Saat ini, Lin Yan memandang Xiao Wei dan berkata, "Ah, bahkan Xiao Wei tidak menyangka ini. Ini bukan benda biasa, ini batu peri. Dan itu masih 50 dolar. Bahkan beberapa kekuatan kuat di kota Dongling mungkin tidak dapat memperoleh begitu banyak batu abadi sekaligus." Lin Yan benar-benar memberikannya secara langsung. Semua orang juga tercengang. 50 batu abadi tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Mengapa aku harus membelikanmu posisi penatua di Tianjifang? Lin Yan menatap Xiao Wei dan berkata, "Apa-apaan?" Mendengarkan kata-kata ini, semua orang terdiam. Sayang sekali, apakah posisi penatua Tianjifang masih bisa diperjualbelikan? Tidak bisa membelinya. Lin Yan menatap Xiao Wei dan berkata, "Ini." Xiao Wei juga terkejut. Bagaimana dengan posisi diakon? Jika tidak berhasil, ambil saja posisi murid. 50 yuan batu abadi tingkat rendah untuk membeli posisi sebagai murid Tianjifang. Namun beberapa orang pintar memiliki ekspresi yang kental. Lin Yan tidak gila. Sebaliknya, dia ternyata sangat pintar. Mereka berani menyerang Lin Yan hanya karena Lin Yan tidak memiliki latar belakang. Tapi bagaimana jika Lin Yan adalah murid Tianjifang mulai sekarang? Siapa yang berani mengambil tindakan? Sejauh yang saya tahu, jika Anda ingin menjadi murid Tianjifang, meskipun Anda berbakat dan memiliki 50 batu abadi, Anda masih perlu mendapatkan persetujuan dari salah satu tetua Tianjifang dan terdaftar di buku sebelum Anda dapat dianggap sebagai murid sejati Tianjifang. Benar, saat ini, seseorang berkata, ada rasa malu di mata Xiao Wei. Tianjifang memang memiliki aturan seperti itu. Jika Anda mendengar ini, Qin Hen dan yang lainnya segera menghela nafas lega. Aku hanya bercanda. Lin Yan menggerakkan telapak tangannya, Wu Jisuanyu menyingkirkan batu abadi tingkat rendah itu, dan kemudian berkata, "Saya adalah murid Akademi Abadi, dan saya tidak bisa bergabung dengan Tianjifang." Apa? Saat ini, semua orang semakin bingung. Bukankah kamu berasal dari pedesaan di perbatasan kekaisaran?
Dan sudah banyak orang yang membenarkannya. Mengapa Anda menjadi murid Akademi Abadi? Tian Jifang sangat kuat sehingga tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tidak ada yang berani mengacaukan halaman peri itu. Ini membuat Qin Hen terdiam. Apakah kamu hanya membual? Berdengung. Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar, dan di tangan Lin Yan, ada tablet spiritual. Di atas tablet spiritual adalah simbol Akademi Abadi. Di atasnya ada nama, Lin Yan. Melihat tablet spiritual ini, semua orang mabuk. Perasaannya benar-benar seperti siswa di Akademi Abadi. Qin Hen tercengang. Apakah ada orang sepertimu? Anda jelas memiliki latar belakang yang tak tertandingi. Mengapa Anda berpura-pura berasal dari suatu kerajaan? Menyenangkankah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Hal ini pun membuat Xiao Wei kaget. Dia melihat dengan cermat untuk memastikan bahwa itu benar. Ini memang kartu ajaib Xian Yuan. Tapi kenapa berbeda dengan siswa lain di Akademi Abadi? Dia tidak tahu kalau itu berbeda. Tablet spiritual ini memang agak berbeda dengan tablet spiritual siswa lain di Akademi Abadi. Karena ini adalah tablet spiritual dari 4 halaman utama Kerajaan Wonton. Tapi ada juga simbol Akademi Abadi di atasnya. Bagaimanapun, Akademi Spiritual berasal dari Akademi Abadi. Elder Su, apakah ada tempat sepi di rumah perjudian Sensi? Saat ini, Lin Yan mengabaikan keterkejutan semua orang dan berkata, tentu saja. Penatua Su mengangguk dan segera meminta seseorang untuk membawa Lin Yan dan Xiao Wei pergi. Harta karun di dalam batu itu secara alami diambil oleh Lin Yan. Semuanya, bukankah menurutmu ini agak aneh? Kata seseorang setelah Lin Yan pergi. Jika anak laki-laki ini benar-benar dari Akademi Abadi, mengapa dia begitu miskin dan berpakaian seperti ini? Juga, menurutmu nama Lin Yan familiar bagimu? Tidak apa-apa jika dia tidak menyebut Akademi Abadi. Saya merasa seperti saya telah mendengarnya di sana. Saya tidak berpikir begitu, tetapi ketika Anda mengatakannya, saya merasa seperti saya telah mendengarnya. Ruangan pribadi. Serap kekuatan jiwa dari batu jiwa ini, kata Lin Yan. Oke, setelah melirik Lin Yan, Xiao Wei menekannya dengan kuat meskipun dia memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menggunakan keahliannya untuk menyerap kekuatan jiwa di batu jiwa. Adapun Lin Yan, dia mengeluarkan liontin giok dan memadatkan rune di atasnya. Waktu berlalu dengan lambat. 1 jam kemudian, Xiao Wei membuka matanya, kekuatan jiwanya sangat besar dan luar biasa. Kamu pasti tidak asing dengan rune ini, kan? Lin Yan tidak terkejut saat melihat Xiao Wei pulih hanya dalam waktu 1 jam. Keterampilan Tian Jifang sudah luar biasa, lalu dia melemparkan liontin giok itu padanya dan berkata, ini adalah tanda Tian Jifangku, kamu benar-benar memahaminya. Xiao Wei semakin terkejut. Bahkan para murid dan diaken Tian Jifang tidak mengetahui tentang tanda Tian Jifang ini, karena Xiao Wei Ben adalah putri dari pemilik Tian Jifang, jadi kami mengenalnya. Sayangnya, Lin Yan tidak menjawab pertanyaannya. Berdengung. Saat berikutnya, ketika dia memahami tanda liontin giok ini, kata-kata itu muncul di benaknya. Kemudian, matanya dipenuhi rasa terkejut. Mengejutkan. Sangat terkejut. Ji Zeng 3 garis bawah ban V bahkan. Tubuhnya gemetar. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang metode pelatihan Senyan Jue di Tian Jifangku? Siapa kamu? Ini jelas Senyan Jue, tapi sepertinya agak berbeda dari Senyan Jue. Saya awalnya ingin memberi Anda 50 batu abadi sebagai hadiah, tetapi karena bakat Anda tidak lemah, saya akan meneruskan keterampilan akting ilahi yang sebenarnya dalam buku rahasia abadi ini kepada Anda. Setelah kata-kata itu terucap, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, seolah teringat wajah lama kepala Tian Jifang 10.000 tahun yang lalu. Orang tua, aku telah memaksamu untuk mencari penggantinya.
Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Tapi dia memang cocok untuk mengembangkan buku abadi Tianji, pikir Lin Yan dalam hati. Lin Yan sangat berhati-hati dengan ajaran ini. Untungnya, Xiao Wei berasal dari Tianji Fang. Dan nama keluarganya adalah Xiao, jadi dia jelas merupakan keturunan dari kepala sekolah Tianji Fang. Lagi pula, pemilik toko lama juga bernama Xiao. Yang paling penting adalah di bawah mata dewa, Lin Yan merasa bahwa Xiao Wei memiliki meridian di tubuhnya, yang sangat cocok untuk mengolah buku abadi rahasia surgawi ini. Ribuan tahun yang lalu, Lin Yan duduk dan berdiskusi dengan pemilik toko lama, dan dia memiliki pemahaman tentang buku abadi Tianji. Teknik akting ajaib ini tidak sulit bagi Lin Yan. Lin Yan pernah melihat miliaran rune di istana surgawi. Ada juga banyak teknik kaisar yang hebat. Terlebih lagi, Lin Yan sendiri adalah kaisar. Terlalu mudah bagi seorang kaisar agung untuk memahami teknik suatu sekte atau kekuatan. Lin Yan pernah mengetahui tidak hanya keterampilan dan teknik lembah Yundi dan Tianji Fang, tetapi juga sekte pembunuh darah dan banyak sekte di domain kekaisaran. Jika Lin Yan ingin mendukung praktisi, itu terlalu mudah. Dia tahu banyak teknik kaisar yang hebat. Namun warisan keterampilan semacam ini tidak tertahankan bagi orang biasa. Teknik setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing, dan perlu diperoleh orang yang tepat untuk dapat menunjukkan kehebatan teknik tersebut. Teknik akting ajaib, yang sebenarnya. Menatap Lin Yan, Xiao Wei berkata dengan kaget, apakah kamu benar-benar dari Tianji Fang? Atau bahkan dari markas besar Tianji Fang di wilayah kekaisaran? Tidak perlu terlalu banyak berpikir, cukup ikuti teknik pertunjukan ilahi yang disebutkan di atas untuk berlatih, dan pertama-tama Anda akan mengembangkan kekuatan jiwa Anda dan kemudian teknik pertunjukan ilahi. Jika Anda melakukan ini, dalam waktu kurang dari setengah bulan, ilahi Anda teknik kinerja akan dikembangkan ke tingkat yang hebat. Terima kasih banyak. Xiao Wei tampak tergerak saat dia menatap Lin Yan, dan kemudian berkata, teknik akting ilahi ini seperti harta karun baginya. Jangan ungkapkan masalah ini kepada ayah dan saudaramu, apalagi orang lain. Sebelum kamu mencapai puncak kultivasimu, jangan sampaikan teknik akting yang benar-benar ajaib ini kepada orang lain. Oke, kata Xiao Wei. Lin Yan juga sangat berhati-hati tentang hal ini. Dia tidak mewariskan teknik pertunjukan abadi lainnya, teknik pertunjukan Dao, Del, dari buku abadi Tianji, kepada Xiao Wei. Hanya saja teknik akting ilahi diturunkan kepadanya, dan itu juga memiliki unsur godaan. Ruo Xiao Wei benar-benar bisa tutup mulut. Dia tidak keberatan menyerahkan semuanya pada Xiao Wei. Oke, ini waktunya aku pergi, kata Lin Yan. Kamu tidak takut mereka akan mengambil tindakan terhadapmu secara diam-diam, kalau tidak aku akan pergi bersamamu. Setidaknya denganku di sini, mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Xiao Wei sedikit mengerucutkan bibirnya lalu berkata, itu tidak perlu. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Orang-orang itu memang merepotkan, tapi mereka juga harus meragukan reputasi Akademi Abadi. Kompetisi jimat besok, aku tidak akan menyerah, kata Xiao Wei saat Lin Yan hendak pergi. Lin Yan tiba-tiba tersenyum dan berkata, berusahalah yang terbaik, dan kejuaraan akan mudah dijangkau oleh saya. Melihat punggung Lin Yan, Xiao Wei mengerutkan kening, siapa kamu? Dan, bahkan jika kamu mengetahui pertunjukan ajaib ini, kekuatanmu tidak sebaik milikku. Mungkin bakat runemu tidak ada bandingannya, tapi bagaimanapun juga, kamu dia punya belum mencapai level master formasi dewa kelas 1. Di bawah teknik pertunjukan dewa, Xiao Wei juga secara menyeluruh menyimpulkan kekuatan Lin Yan. Tapi dia tidak bisa merekomendasikan yang lain. Bermain, Lin Yan sepertinya penuh rahasia. Itu membuatnya merasa seperti berada dalam kabut, tidak mampu menyimpulkan segalanya. Kemudian dia juga tersenyum sedikit.
Dia tahu formula ajaibnya. Lin Yan bahkan bisa menulis formula ajaibnya. Dia pasti tahu lebih banyak darinya keluar. Dia benar-benar salah dalam hal ini. Meskipun Lin Yan mengetahui buku abadi rahasia surgawi dan tahu cara berlatih, dia tidak berlatih. Teknik mata surgawi diwarisi dari buku surgawi. Selama seseorang mencapai puncak kultivasi, sepasang mata akan mampu melihat keabadian tanpa perlu deduksi. Tidak perlu lagi mempraktikkan buku rahasia surgawi yang abadi. Dalam analisis terakhir, buku rahasia abadi ini hanyalah sebuah seni kekaisaran, dan teknik mata surgawi bahkan lebih tinggi dari seni kekaisaran. Hanya saja, apa yang terjadi di kompetisi formasi jimat? Saat ini, Xiao Wei diam-diam berpikir lagi. Jika Lin Yan tidak mengalami perubahan mendadak, perubahan seperti apa yang akan terjadi? Sementara Xiao Wei memikirkannya, Lin Yan telah meninggalkan rumah perjudian batu ilahi. Saat dia pergi, seseorang segera memperhatikannya dan mengikutinya. Adapun Qin Hen, dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya tidak mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia tidak berani membunuh siswa Akademi Abadi. Bagaimanapun, keluarga Qin tidak ada bandingannya dengan Akademi Abadi. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi dengan marah. Hanya menunggu saat dia pergi, seseorang akhirnya teringat, saya ingat, setengah tahun yang lalu, saya mendengar seseorang dari Akademi Abadi menyebutkan bahwa ada seseorang yang tidak pernah datang ke Akademi Abadi untuk melapor, dan juga mengatakan bahwa dia punya tidak ada bakat. Dikeluarkan dari Akademi Abadi. Saya juga ingat bahwa ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini Akademi Abadi mengeluarkan seorang siswa. Itu juga orang pertama yang tidak datang untuk melapor ke Yang Abadi. Akademi setelah bergabung dengan Akademi. Orang itu dipanggil Lin Yan. Itu pasti. Dia, nama ini benar. Dengan kata lain, dia bukan lagi murid Akademi Abadi. Semua orang terlihat kedinginan, tapi sayang sekali mereka ingin mengejar Lin lagi. Yan, dia tidak dapat ditemukan lagi. Di bawah malam, sosok Lin Yan seperti kilat, bahkan lebih seperti komet. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar membuang orang-orang itu. Bagaimanapun, di bawah mata dewanya, Lin Yan bisa melihat semua sosok dengan jelas. Terlebih lagi, di antara orang-orang ini, yang paling kuat hanya ada di alam Raja Dewa. Bagi Lin Yan, tidak sulit untuk menyingkirkannya. Namun, saat Lin Yan hendak pergi, dia mendengar suara senjata beradu. Muzan, kamu meninggalkan Akademi Abadi dan menyinggung tuan muda kami Jia Yun. Kamu pasti akan mati. Keluarga Jia benar-benar menindas orang lain, tapi meskipun aku terluka, tidak sulit untuk membunuhmu. Mendengarkan suara familiar ini, mata Lin Yan tiba-tiba membeku. Dia tidak akan pernah salah mendengar suara ini. Muzan, itu dia. Setengah tahun sejak Lin Yan meninggalkan Kekaisaran Wonton, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang kenalan. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengannya dalam situasi ini. Tapi, kalau dilihat dari aksennya, Muzan meninggalkan Akademi Abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Akademi Abadi dipenuhi dengan energi abadi dan merupakan tempat budidaya sejati. Mungkinkah? Apakah karena diriku sendiri? Lagi pula, ketika Lin Yan membunuh Akademi ketiga, dia menyinggung banyak orang. Memanggil. Oleh karena itu, Lin Yan bergerak menuju area itu. Di tempat terbuka ini, ekspresi Muzan setajam pisau, dan auranya jauh lebih kuat. Setengah tahun yang lalu, dia mencapai alam suci, dan sekarang, dia telah menjadi seorang kultivator alam dewa setengah langkah. Namun, ada noda darah di tubuhnya, dan ada beberapa luka tulang yang terlihat jelas. Melihat ekspresi Muzan, niat membunuh Lin Yan menjadi lebih dingin. Jika ada orang di depannya pasti akan merasakan udara dingin dan menggigit. Benarkah? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar,
dan kemudian sesosok tubuh muncul. Orang ini menyerang dari udara. Ia sebenarnya adalah seorang kultivator di alam dewa dan manusia. Jia Yuan. Muzan mengerutkan keningnya sambil menatap pria ini. Muzan, kamu akan mati di sini hari ini. Jika kamu mati di tanganku, itu akan menjadi suatu kehormatan bagimu. Suara orang desa terdengar, dan kemudian dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual. Mendengus. Muzan mendengus dingin, dan kekuatannya yang kuat juga ditampilkan. Meskipun dia terluka parah, meskipun dia tahu bahwa lawannya adalah orang yang kuat di alam dewa, dia tetap berani bertarung dengannya. Inilah semangat para siswa akademi spiritual. Namun, pada saat dia mengambil tindakan, tiba-tiba sesosok datang dan berdiri di depannya. Lin Yan. Bahkan hanya dengan melihat ke belakang, Muzan mengenal orang di depannya. Meskipun Lin Yan sedikit lebih tinggi, auranya tidak salah lagi. Beri aku nafas sebentar, dan aku akan membunuh mereka terlebih dahulu, lalu berbicara denganmu tentang masa lalu. Lin Yan juga merasakan gelombang emosi di dalam hatinya. Di kota Dongling yang besar ini, jika dia tidak muncul secara kebetulan, Muzan akan terbunuh oleh hal-hal ini. Terlebih lagi, ketika saatnya tiba, meskipun saya ingin balas dendam, saya tidak tahu harus berpaling kepada siapa. Memikirkan hal ini, niat membunuh Lin Yan menjadi semakin marah. Pada saat ini, Jia Yuan dan yang lainnya mendengarkan kata-kata arogan ini dan mendengus dingin. Bunuh kami dalam beberapa napas, kamu hanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yan bergerak. Feng Lei Xing Xing. Lin Yan menggunakan teknik gerakan ini dengan kendali ekstrim saat ini. Dengan kecepatan kilat, dalam cahaya api karbida, semua praktisi keluarga Jia yang tersisa terbunuh, dan tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut darah. Setelah orang-orang ini meninggal, kata-kata Jia Yuan belum selesai. Saat ini, dia tercengang. Semuanya terlalu cepat. Apalagi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia adalah seorang kultivator di alam dewa dan manusia, jadi dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Lin Yan membunuh orang-orang ini. Anda tahu, Lin Yan tidak memiliki jejak kekuatan suci di tubuhnya saat dia mengambil tindakan. Seorang kultivator di puncak Saint Realm membunuh orang-orang di depannya. Ledakan. Namun, sebelum ekspresi bingungnya menghilang, suara gemuruh terdengar. Sosok Lin Yan telah tiba di depannya. Pada saat dia tidak dapat menjawab, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat tinju Lin Yan yang berisi api emas menimpanya. Tertawa, nyala api membakar dan langsung menutupi dirinya, mengubahnya menjadi tumpukan abu. Kekuatanmu sebenarnya telah mencapai level ini. Bahkan Muzan pun terkejut. Setengah tahun yang lalu, Lin Yan melakukan pertarungan yang tidak terpisahkan dengan Xuan Ba, yang berada di alam dewa dan manusia. Tapi sekarang, Jia Yuan, yang juga berada di alam dewa dan manusia, bahkan tidak mampu melawan di tangan Lin Yan. Terbunuh seketika, minumlah pil ini. Melihat aura lemah Muzan, Lin Yan memberinya pil. Untungnya, dia memenangkan banyak harta di rumah perjudian batu ilahi malam ini. Jika tidak, Lin Yan akan kesulitan meminum satu pil pun. Bagi Lin Yan, Muzan kurang sopan, itu persahabatan seumur hidup, tidak perlu sok. Setelah meminum obat mujarab, aura Muzan menjadi tenang. Asli, Lin Yan, kamu tidak boleh datang ke kota Dongling, dan kami juga tidak boleh datang. Pada saat ini, di bawah sinar bulan, Muzan berbicara dengan linglung, dengan sedikit kesedihan di matanya. Apa yang terjadi? Lin Yan bertanya sambil menatap Muzan. Pada awalnya, ada lebih dari 80 siswa dari Akademi Spiritual, ditambah para pemuda dari keluarga Lin dan para pemuda lainnya dari Kekaisaran Wonton, totalnya ada lebih dari 140 orang. Sekarang, aku takut tersisa kurang dari 100. Kata Muzan. Ledakan.
Kalimat ini saja yang membuat rambut Lin Yan berdiri tegak. Apakah itu Akademi Abadi? Lin Yan bertanya. Ya, Mu Zan mengangguk. Kami datang ke Akademi Abadi dengan gembira. Energi spiritual di sini memang kaya. Saat kami terkejut, Akademi Abadi memberitahu kami bahwa bakat kami sangat buruk dan kami hanya bisa tinggal di Akademi Abadi untuk bekerja sebagai tukang. Kami bahkan tidak dianggap sebagai siswa formal. Muzan mendengus dan meninju pohon di sebelahnya, menyebabkan pohon besar itu meledak. Lin Yan tahu tentang Xian Yuan. Mengapa dia ingin meningkatkan kekuatan Muzan dan lainnya? Itu karena ada begitu banyak orang jenius di Xian Yuan, dan mereka tidak sebanding dengan mereka yang ada di wilayah Kekaisaran Yunton. Tapi sekarang, kekuatan Muzan dan yang lainnya telah melampaui siswa biasa di Akademi Abadi. Meski bukan yang teratas, namun sudah pasti bisa dikatakan sebagai level menengah. Ada 4 gunung di Akademi Abadi. 4 gunung langit, bumi, hitam dan kuning mewakili bakat para siswa. Para siswa di Tianshan adalah yang teratas dan mewakili bakat terkuat, diikuti oleh Gunung Bumi dan Huangshan yang terlemah awalnya. Kami bisa memasuki Gunung Xuanshan untuk berlatih dan bahkan menyerang di Shan, tapi Wakil Presiden Chu terlalu menipu dan langsung menilai kami sebagai penduduk desa, dan bahkan mengatakan bahwa wilayah kami oportunistik dan tidak bergantung pada bakat. Pada titik ini, Muzan menjadi semakin marah. Itu saja, nanti, mereka bilang kamu punya masa depan, dan kemudian langsung mengumumkan bahwa kamu akan dikeluarkan dari akademi, mengatakan bahwa kamu adalah siswa yang paling tidak berguna dan tidak kompeten dalam sejarah akademi, jadi, mereka mengusirmu. Dia dikeluarkan dari daftar Akademi Abadi. He Gui menolak menerimanya dan ingin berdebat dengan seseorang dari Akademi Abadi, tetapi Chu Wei mengambil kesempatan untuk melenyapkannya. Mu Zan melanjutkan. Seorang anggota keluarga Chu, Lin Yan tidak mengucapkan kata-kata kasar apapun, dia hanya mengucapkan 4 kata ini, tetapi niat membunuh di dalam matanya terungkap dengan jelas. Setelah kejadian ini, kami marah dan tidak berani angkat bicara. Kami pikir akan baik-baik saja jika kami tetap tinggal di Akademi Abadi untuk bekerja sebagai tukang. Tapi, ternyata Akademi Abadi tidak memberi kami pelatihan apapun, sumber daya dan menyerahkan semua kerja keras dan kotor kepada kami. Kami tidak bisa berlatih di Akademi Peri sama sekali, kata Muzan. Di mana dekannya? Lin Yan terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Halaman abadi, di mata Lin Yan, tidak seperti ini. Bahkan jika dia menyinggung banyak kekuatan di Akademi Abadi, dia tidak seharusnya seperti ini. Akademi Abadi adalah wilayah klan roh. Akankah Ling He menutup mata? Setelah Ling Qi masuk Akademi Abadi, dia melihat Ling Qi dan mengasingkan diri sepenuhnya. Kemudian Ling Qi dibawa langsung ke Gunung Tianshan untuk berlatih. Dia tidak diizinkan turun gunung dalam waktu 1 tahun. Mendengar ini, Lin Yan tampak sedikit serius. Ling He, mungkin benar terjadi sesuatu kan? Apakah dia mengasingkan diri atau meninggalkan Akademi Abadi? Sekarang semua urusan Akademi Abadi, besar dan kecil, berada di bawah manajemen Chu Qian, kata Muzan. Kecuali Xiaoxi, di mana yang lainnya? Lin Yan bertanya lagi. Qian Sang, entah kenapa, tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang. Konon dia bahkan masuk di Shan untuk berlatih. Orang itu pasti sudah pasrah pada Chu Wei. Yang Fu dan yang lainnya telah bekerja sebagai tukang untuk bertahan. Fakta bahwa mereka mengira kamu adalah aku pasti akan kembali ke Akademi Abadi untuk mencari mereka. Muzan berkata dengan mata pahit. Kecuali mereka, kebanyakan orang benar-benar tidak tahan lagi, meninggalkan Akademi Abadi, dan kemudian bergabung dengan sekte kuat lainnya. Muzan berkata, ini bisa dianggap sebagai sebuah jalan. Bagaimanapun, karena kamu, kekuatan kami telah meningkat, kami menjadi jauh lebih kuat. Meskipun bakat kami tidak unggul di kota Dongling,
mereka juga tidak lemah. Petik 2. Pada awalnya, kami relatif lancar. Setelah bergabung dengan kekuatan baru, kami mendapat beberapa sumber daya pelatihan dan lalu kekuatan kami meningkat. Kamu telah meningkat pesat, dan orang-orang istana surgawi akhirnya tidak mempermalukanmu, dan telah mendapatkan perhatian dari sekte tempatmu berada. Tapi, Muzan mengubah kata-katanya dan ucapannya, mata menjadi merah. Akademi Abadi sebenarnya mengumumkan daftarnya lagi, mengatakan bahwa kami adalah pelayan Akademi Abadi dan diusir dari Akademi Abadi. Bahkan Cuwei, keluarga Hua, keluarga Mo, dan kekuatan lainnya diam-diam mengatakan bahwa siapapun yang berani membawa kami jika kita bermusuhan dengan mereka, kita akan terpaksa meninggalkan pasukan kita dan berkeliaran sendirian di kota Dongling, kata Muzan. Kehilangan suaka, tidak ada dasar. Bagaimana cara melawan keluarga Chu, keluarga Hua, keluarga Mo, dan kekuatan lainnya di kota Dongling yang besar ini? Keluarga-keluarga ini mengkhawatirkan wajah, tapi ada banyak kekuatan yang diam-diam membunuh kita demi menyenangkan mereka. Jia Yun dari keluarga Jia adalah salah satunya. Dalam beberapa bulan terakhir, saya baik-baik saja. Tapi saya mendengar banyak saudaraku punya. Muzan sedih dan marah. Mereka datang dari kerajaan Wonton dengan harapan yang besar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka sampai di sini, keadaan akan menjadi seperti neraka. Dan, selama ini, aku mendengar bahwa Dekan Moyu juga disiksa dengan kejam oleh orang-orang di Balai Penegakan Hukum Akademi Abadi, dan dia mungkin terluka parah. Muzan mengertakkan gigi lagi, dan darah merembes keluar celah di antara giginya. Teman-teman lama itu, kecuali Lingqi dan Qianxiang, mereka yang tinggal di halaman abadi akan lebih menderita daripada mati. Mereka yang meninggalkan halaman peri akan mati atau terluka. Setelah mendengarkan kata-kata Muzan, niat membunuh di mata Lin Yan bahkan lebih kuat, dan bahkan ada rasa menyalahkan diri sendiri. Lin Yan, kamu tidak harus seperti ini, itu sama sekali bukan salahmu. Dia benar-benar tidak berdaya, dan kemudian berkata, tidak hanya kami, tetapi juga siswa sebelumnya dari 4 halaman utama umumnya seperti ini. Mereka tidak menjalani kehidupan manusia. Ketika saya bertemu mereka sebelum Jianshan, mereka tidak sebaik kita, setidaknya kita lebih kuat dari mereka. Semua ini karena Chu Qian dan yang lainnya. Mereka merasa periode 10.000 tahun Akademi Abadi diperlakukan sebagai lelucon dan ditertawakan oleh kekuatan lain di luar, jadi mereka melampiaskan amarah mereka pada kita. Terlebih lagi, mereka mengira kita hanyalah orang-orang rendahan. Mereka selalu memperlakukan kita seperti ini, memukuli atau membunuh kita, dan mereka sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Muzan menarik napas dalam-dalam, dan melihat ke langit, merasa kecewa dengan orang-orang di Akademi Abadi. Tahukah kamu, berapa banyak orang yang terbunuh dan siapa yang membunuh mereka? Saya yakin ada 13 orang, dari keluarga Gao, Gao Tang, dan keluarga Dong Chun Kiu. Muzan menghitung mereka satu per satu, lalu berkata, "Oke." Lin Yan hanya mengucapkan satu kata, "Baik," lalu mencatat semua nama orang-orang ini. "Lin Yan, kamu ingin?" Muzan terkejut. "Tentu saja kamu akan membalas dendam. Jika kamu tidak membalas dendam, kamu bukan seorang pria sejati." Tetapi kekuatan mereka, ketika berbicara tentang kekuatan itu, meskipun Muzan memiliki hati yang keras, dia sedikit lemah. Tapi Lin Yan tercengang, lalu berkata, "Muzan, izinkan saya bertanya, bisakah Anda membuat nama Anda terkenal di kota Dongling?" "Tentu saja. Apakah kamu ingin hidup?" Lin Yan bertanya lagi. "Setiap saat, aku ingin hidup," kata Muzan lagi. "Kalau begitu menurutmu apakah suatu hari nanti, kita akan menjadi begitu kuat sehingga kita bisa menghancurkan tanah leluhur keluarga Mo, keluarga Hua, dan keluarga Chu yang berumur 10.000 tahun hanya dengan satu langkah?"
Darah Muzan melonjak di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak mau? Tapi dia tidak menjawab saat ini. Dia pikir itu satu hal, tapi kenyataannya terlalu kejam. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Apakah Anda pikir kami tidak punya dasar? Bagaimana kami bisa berkembang? Anda salah. Bagaimana kami bisa tidak punya dasar? Apakah Anda masih ingat nama sekte kami? Surga, Istana Surga, kata Muzan. Benar, kami ingin bersaing dengan ujian surgawi dan membangun istana tertinggi di langit. Bagaimana orang-orang di kota Dongling ini bisa menghentikan langkah kami? Fondasi kami adalah orang-orang di istana surgawi. Selama Anda di sini, tidak seseorang dapat mengguncang kita. Lin Yan berkonsentrasi. Kamu ingin menatap mata Lin Yan, tubuh Muzan bergetar, dan semburan darah panas sepertinya mengalir keluar. Karena Akademi Abadi tidak dapat menampung kita, dan karena sekte lain tidak dapat bergabung, maka saya akan memulai sebuah sekte dan membangun istana surgawi di kota Dongling. Tanpa sumber daya, kita akan berperang, merampok, berkelahi, dan membunuh. Jika ada yang membunuh kita, kami akan membunuhnya. Jika ada yang mengganggu kami akan membayar kembali 2 kali lipat jumlahnya. Lin Yan berteriak lagi, suara bergema di langit malam. Hanya kita bisa berjuang keluar dari kota Dongling dalam waktu 3 tahun. Kata Lin Yan. Tidak ada jalan keluar sebelum mereka. Mereka tidak bisa bergerak maju, dan mereka tidak punya cara untuk mundur. Di bawah begitu banyak keluarga berkuasa, mereka hanya bisa dipenjara di sini. Tapi, lalu kenapa? Jika tidak ada jalan, buatlah jalan. Masalah besar, berjuanglah untuk keluar. Melihat ekspresi Lin Yan, Muzan tiba-tiba tersenyum. Dan senyumannya sangat aneh, tapi tegas. Dia putus asa dengan kehidupan ini. Tapi sekarang, Lin Yan memberinya harapan. Jalan ini mungkin penuh duri. B. Lihat versi dolar asli AV Bape. Festival IJ. Dipenuhi dengan tulang dan darah. Tapi ini satu-satunya cara mereka. Dan, di kota Dongling ini, kita bukannya tanpa latar belakang apapun, kita juga tidak sendirian. Ada warna di mata Lin Yan. Tapi dia tidak memberitahu Muzan apa yang dia katakan. Ribuan tahun yang lalu, Lin Yan meninggalkan banyak kebaikan di kota Dongling ini. Berapa banyak kekuatan yang meningkat karena dia. Berapa banyak sekte yang menerima bantuannya. Karena identitasnya, Lin Yan tidak dapat menemukannya satu persatu, tetapi jika Lin Yan benar-benar mencapai ujung talinya dan melambaikan tangannya, pasti ada banyak kekuatan yang berdiri di depannya. Tempat ini tidak lebih baik dari kerajaan pangsit. Meskipun ini bukan dunia Lin Yan. Tetapi jika Lin Yan ingin menjadikannya miliknya, itu tidak akan sulit. Kota Dongling memiliki banyak tempat di mana Anda dapat meningkatkan budidaya Anda. Selama dia punya cukup waktu, bahkan tidak sampai 3 tahun, Lin Yan dapat menghancurkan semua kekuatan ini menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, mari kita hadapi Jia Yun dulu. Ada ekspresi dingin di sudut mulut Lin Yan. Dia sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Dia tahu betul bahwa di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi formasi jimat Pavilion Sen, ada Jia Yun. Karena kita berkompetisi bersama, ayo bunuh dia di sana untuk menunjukkan rasa hormat kita terhadap kompetisi ini. Ketika dia memikirkan hal ini, kedalaman mata Lin Yan sangat dingin.